ini saya mewakili Pondok Pesantren Al-Haqiqi bertamu kepada Mas Han. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Taklim sekaligus pengusaha. Sehingga saya pribadi ingin menggali pengetahuan serta pengalaman yang telah Mas Han miliki. Untuk hari ini, materi yang akan saya gali lebih dalam mengenai topik bagaimana Indonesia ini bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Ya. Mungkin pertanyaan yang paling dasar yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana pandangan Mas Han mengenai Indonesia emas 2045 yang akan datang? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Mau berkunjung ke kediaman kami, ke tempat kami. Jadi nanti mungkin saya juga bukan seorang yang ahli. Kebetulan kami ditugaskan menjadi Ketua Majelis Taklim Jawa Timur, Ketua Umumnya kebetulan saya. Tapi apa yang saya sampaikan bukan berarti mesti memang berkualitas tinggi atau mungkin sangat pintar. Kami orang-orang yang biasa. Jadi mungkin jawaban-jawaban yang saya sampaikan mungkin ya sebisa mungkin saya bisa jawab ya akan saya jawab atau akan saya perjelas. Jadi itu awal, jadi saya ucapkan selamat datang dari Pondok Pesantren Al-Haqiqi Dorismo Surabaya ya tadi ya. Dari Pondok Pesantren Al-Haqiqi Dorismo Surabaya. Ya, yang terkenal tua hampir 300 tahun. Jadi termasuk generasi awal pondok pesantren dari Durya Wali Songo. Generasi awal santri murid banyak yang membangun di seluruh Nusantara. Salah satunya Dorismo, Sidogiri, Tegalsari, terus mungkin ada Termas, terus Dorismo sendiri itu pondok-pondok yang sangat tua. Jadi sudah ratusan tahun, rata-rata 300-an tahun. Ya, kalau nggak salah begitu ya Mas ya. Dorismo adalah salah satu pondok yang paling tua. Bahkan sebelum adanya Pondok Sidogiri. Makasih. Jadi untuk Indonesia emas ya. Jadi ada pertanyaan Indonesia emas. Indonesia emas berarti 100 tahun ya orang. Memang pemerintah lagi gencar-gencarnya membuat formulasi, menyongsong formulasi sebuah proyek besar hajat nasional menuju Indonesia emas tahun 2045. Kalau dari sisi kami orang yang sangat optimis. Kami orang yang menganalisa dari semua sudut pandang. Dan itu sebuah kewajiban memang yang bagus yang harus bisa diwujudkan. Asal semua stakeholder negeri ini, semua warga rakyatnya, pemerintahnya, semua elemen bangsa itu berpikir yang sama. Terus caranya gimana berpikir yang sama? Berpikir yang sama berarti harus terstruktur, masif, dan sistemik. Sehingga sifatnya nanti bisa menuju Indonesia emas itu bisa benar-benar terwujud dengan mulus,
tanpa rintangan yang berat karena sudah dimatangkan di awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Mungkin bisa ada. Berarti langkah-langkah untuk menuju Indonesia emas harus dimulai saat ini. Ya, benar dan tepat. Saat ini Indonesia butuh pemimpin yang bisa menyiapkan itu. Membangun negeri tidak 1-2 tahun, tapi butuh beberapa periode. Dan kalau hari ini 2024, nanti ketemu 2045, ada berapa tahun? Kurang lebih sekitar 23 tahunan. Berapa tahun? 2024 ke 20 tahunan ya. 20 tahunan. Nah, 20 tahun berarti ada 5 periode kepemimpinan. Nah, periode kepemimpinan. Kalau sistemnya bagus, terstruktur, dan masif, itu sebenarnya tidak sulit. Kita, bangsa Indonesia ini, bangsa yang paling kuat harusnya di muka bumi ini. Kenapa kok bisa bilang paling kuat? Semua ada. Sumber daya alam ada, sumber daya manusia ada, secara geografis sangat mendukung, secara geopolitik, geoekonomi, semua dari sisi macam-macam, Indonesia itu number one. Kalau mungkin Ustadz Akil ya tadi ya? Ustadz Akil keliling dunia. Misalkan Indonesia tropis. Indonesia tropis cuman 2 musim. Di negara lain itu 4 musim. Dan musimnya ekstrim. Dan musimnya ekstrim. Ya. Musim ekstrim harus mereka juga membutuhkan kos yang mahal untuk mewujudkan suatu strategi pemenuhan hidupnya kasarannya membangun negeri juga berat dengan kondisi 4 musim. Tapi hari ini justru yang maju-maju kok 4 musim. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kenapa yang maju kok bisa 4 musim? Padahal di saat musim semi, musim dingin, musim musim panas, itu sangat sulit untuk berproduksi dari sisi pertanian. Jadi hanya ada 4 musim, hanya ada 1 musim yang memang cocok untuk mengejar produksi pangan, misalnya satu contohnya. Tapi mereka kok bisa survive? Mereka kok bisa lebih banyak kan? Nah, ya. Padahal dengan iklim yang sulit. Ya. Dan banyak yang lebih makmur. Nah, itulah yang harus kita orang Islam, terutama orang Indonesia kan banyak muslimnya ya. Jadi ya itu yang sangat penting sekali, kita harus belajar banyak. Jangan jadi istilahnya jago kandang. Salah satu contoh, di Desember kemarin kami sempat ke Eropa. Kami melihat kondisi terakhir di sana. Kebetulan kita dari Turki, kita nyebrang lewat jembatan Bosporus. Nah itu di sana, itu ternyata Turki yang kita anggap kuat pun, ekonominya juga ternyata juga tidak sekuat Indonesia. Jadi lira kondisi hari ini kan jatuh sekitar 500-an di ekuivalen dengan Indonesia. Terus kami juga sempat, kebetulan alhamdulillah kita sempat ke Rafah. Jadi kita Palestina. Jadi kita sempat menyalurkan dana lewat kedutaan Mesir ya, kedutaan KBRI di Mesir. Dan kita sempat diskusi juga dari sisi bisnis juga, dari sisi kemanusiaan sosial untuk bisa masuk ke Rafah. Jadi kita akhir Desember kemarin juga sempat ke Mesir
Nah, mungkin sekilas urusan Mesir, ternyata Mesir itu tidak ada perkembangan dari kami terakhir ke sana itu tetap sama. Justru kecenderungan ekonominya hancur. Tidak beda dengan Turki. Nilai pon Mesir sama, kisaran 500-an, bahkan 4.600-an waktu akhir Desember kemarin. Nah, itu kondisi-kondisi di belahan yang lain. Untuk kondisi kemakmuran kesejahteraan yang ada di Indonesia, kepemimpinan adalah salah satu faktor yang paling penting. Adapun mendekati bulan Oktober ini akan dilantik presiden baru kita, menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Pak Insinyur Hadi Joko Widodo, yang akan digantikan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran. Bagaimana pandangan Mas Han yang sudah berkeliling dunia untuk dicocokkan kepada keadaan yang ada di Indonesia ini dengan harapan pemimpin yang akan dilantik besok? Jadi, sebentar lagi, kalau nggak salah 20 Oktober ya. 20 Oktober. Iya, 20 Oktober itu Pak Prabowo akan dilantik ya. Dilantik. Dari Oktober sampai ini tanggal ini kira-kira ini tanggal berapa sekarang sih? September ya. September. Oh, paling enggak bulan depan ya. Nah, bulan depan. 1 bulan lagi ya. Sekarang sudah tanggal 22. 22. Nah, bicara penggantian kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo, ini momen yang bagus. Artinya apa? Ini transfer kepemimpinan atau ibaratnya suksesi termulus dari presiden-presiden sebelumnya. Karena apa? Karena proses pemilu selesai, hampir dikatakan mulus sukses, terus 2 pemimpin kita yang dipersiapkan dan pemimpin yang masih menjabat, Pak Jokowi, harmonisasi mereka berkoordinasinya bagus. Sehingga bisa menjelaskan PR-PR mana yang urgent, yang harus cepat diselesaikan, mana-mana yang memang sudah diselesaikan. Itu satu energi yang tidak tidak perlu kita keluarkan kos barulah kasarannya. Soalnya sudah ada hubungan baik antara sebelumnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Ya, jadi sebelumnya sudah tertata komunikasi politiknya, terus arah bangsa ini dibawa kemana. Insya Allah dua-duanya sudah saya paham. Jadi Pak Prabowo sudah jauh hari bisa mempersiapkan karena dari komunikasi yang berkualitas, dari tidak sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus apa harapan Mas Han terhadap presiden yang akan terpilih dan dilantik besok? Ya. Harapan kami mungkin sama dengan harapan rakyat Indonesia semua. Jadi mungkin saya ucapkan dulu yang pertama adalah selamat menjalankan tugas, mengemban tugas negara sebagai presiden baru pengganti Pak Jokowi ya. Selamat untuk Bapak Prabowo Subianto, sang jenderal, tidak diragukan lagi dari sisi kemampuan, tidak disangsikan lagi dari faktor-faktor yang lain, secara politik matang, secara birokrasi matang, secara teknikal matang. Artinya
figur yang mungkin cukup komplit di antara calon-calon yang lain. Mungkin Allah sudah memang memilih Pak Prabowo karena komplitnya tadi mungkin. Jadi kita harapkan ya ke depan lebih baik sehingga Indonesia Emas bisa cepat tercapai. Lantas kemudian mungkin pesan dari Mas Han untuk Pak Prabowo dan bisa didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan. Pesan-pesan mungkin. Pesan yang pertama mungkin khusus untuk Pak Prabowo dulu. Kita biasa kan mengawali suatu pekerjaan itu dengan bismillah. Kami harapkan setelah dilantik tok istilahnya di MPR nanti DPR, langsung mulai hari itu udah mulai bekerja. Awalilah dengan bismillah. Kelihatannya klasik, tapi bismillah itu maknanya sangat dalam. Di situ bismillah itu ada harapan, ada mohon izin sama Allah awal untuk memulai suatu kegiatan besar. Bismillah itu harapan yang sangat padat isinya. Artinya apa? Di situ ada doa, di situ ada minta dukungan sama Allah, istilahnya melibatkan Allah. Jadi mengharap backup penuh dari Allah. Sederhana walaupun hanya bismillah, tapi isinya sangat dalam. Mungkin itu yang pertama kali itu. Yang pertama kali pas akan dilantik mengucapkan bismillah mulai bekerja. Mendedikasikan seluruhnya untuk negara. Ya. Jadi itu salah satu pesan untuk Pak Prabowo yang akan dilantik. Apa ada lagi pesan yang bersifatnya spesifik? Pak Prabowo dari sisi kemampuan, secara teknik Pak Prabowo dari rekam jejak pendidikan umumnya bagus, ditambah lagi rekam jejak militer. Jadi sebuah kombinasi yang sangat ideal dalam sisi kemampuan. Di dalam ABRI, di dalam TNI itu sebenarnya praktisi teknokrat istilahnya. Kalau saya bilang itu ABRI itu praktisi teknokrat. Dia mencapai satu target, pasti dia itu berhitung semua kemampuan pasukan dari sisi geografis, dari sisi dia akan menuju target itu supaya menang gimana. Semua dipikirkan, semua diperhitungkan dari alat perang, cadangan logistiknya, mobilisasinya gimana caranya, plan A, plan B, plan C, sampai mengerjakan sesuatu dengan target tertentu aja ABRI udah biasa, TNI udah biasa berlapis plan A, plan B. Itu satu keuntungan Pak Prabowo di situ. Yang tidak dipunyai yang lain. Mempertimbangkan sesuatu secara detail. Detail. Ya benar, detail. Jadi kalau urusan itu mungkin kita nggak ragu dari sisi Pak Harto, dari sisi Pak Prabowo, kita nggak akan ragu kemampuannya. Dan perlu diketahui Pak Prabowo juga seorang politikus yang handal. Ketua partai apa? Gerindra. Partai yang cukup matang. Ya, partai yang dibangun oleh Pak Prabowo sendiri. Saya bukan orang partai loh ya Mas. Jangan dikait-kaitkan pembela Pak Prabowo membela partai. Enggak Pak. Netral ya. Ini saya dari sudut kami orang awam biasa. Kita ya, berarti ada keunggulan lebih jika yang terpilih adalah sesosok jenderal juga. Iya. Jenderal sekaligus ketua partai. Iya. Apakah ada suatu program
yang harus dilestarikan ketika Pak Prabowo akan menjabat, yang akan memajukan masyarakat Indonesia. Iya. Mungkin tadi sedikit saya tambahkan, ya. Pak Prabowo bisa melaksanakan dengan mulus, ya. Walaupun Pak Prabowo punya kelebihan cukup, bukan cukup lagi kalau kami melihat komplit, ya. Tapi ada satu yang memang harus diwaspadai Pak Prabowo. Jadi rakyat ini harus berdoa semoga Pak Prabowo itu selain seorang teknokrat, seorang pemimpin, harus dikelilingi oleh para politikus, pemain politikus yang benar-benar putih dan tulus untuk negeri ini. Nanti saya terangkan, karena itu ada kisah yang memilukan. Nanti yang masyarakat Indonesia akan tahu kenapa kita sampai hari ini bisa tertunda kemakmurannya, tertunda kesejahteraannya, tertunda kemajuannya. Itu ada sebab yang itu nanti kita tidak salah menyalahkan, tapi ini kita review kembali, flashback nanti sedikit. Menarik untuk pembahasan tadi. Ya. Dibahas di sini atau pertemuan yang akan datang? Ya nanti mungkin kalau ada waktu nanti kita bahas. Kita akan lanjutkan yang tadi aja, yang bertanya tadi. Apa tadi yang di sini? Adakah program yang dilaksanakan Prabowo dengan kesusahan program yang pernah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya? Ya. Pak Prabowo mungkin punya strategi baru, ya. Kami nggak tahu. Ya. Mungkin punya mungkin punya yang namanya ide-ide baru dari beliau orisinil. Ya. Tapi saya mungkin mewakili masyarakat lah. Ya. Kalau mewakili rakyat saya kan nggak presiden. Jadi saya kan mewakili rakyat biasa. Jadi pada umumnya kami sebenarnya titip satu saja yang mungkin Pak Prabowo mungkin saat ini mendengar atau orang-orang Pak Prabowo mendengar, ada satu program yang jenius waktu itu, memang tidak orisinil. Dari saya sampaikan ini tidak orisinil sama sekali, enggak. Ada satu program yang namanya Dasawisma dan Posyandu yang berinteraksi langsung bekerja sama dengan puskesmas yang baik. Itu di zamannya Bapak Soeharto, presiden kedua. Ya, presiden Republik Indonesia yang kedua itu Haji Muhammad Soeharto. Kenapa program ini saya pesan digali kembali, dioptimalkan kembali, dihidupkan kembali. Karena zaman waktu Pak Soeharto waktu itu aja komunikasi tidak lancar, telepon tidak kayak hari ini. Dengan Dasawisma itu sudah bisa terasasi semua. Pernah dengar bayi kurang gizi? Nggak ada zaman Pak Harto. Nggak sekolah, nggak ada di wajib sekolah. Wajib usia sekolah ya sekolah semua. Sekolah semua. Tingkat stunting itu rendah sekali. Rendah sekali dan hampir dikatakan zero waktu itu tingkat stunting. Zero, kosong. Kenapa? Karena begitu program Posyandu, PKK, Dasawisma itu dilaksanakan secara tertib. Bayangin itu adalah sebuah terobosan yang jenius. 10 rumah bisa mengawasi tetangganya.
tidak peduli ras, suku, dan lain-lain, agama apapun, pokoknya 10 rumah yang jadi grup itu, kita bisa melihat kondisi ekonominya, kondisi kesehatannya, pendidikannya, dan itu tidak ada di zaman-zaman setelah Pak Harto. Ada teman mungkin sedikit sekali. Berarti kepedulian antar tetangga itu tinggi. Ya, tinggi. Nah itu. Dan itu kalau melihat hasilnya waktu itu, mungkin program terbaik di dunia. Itu kelasnya sudah kelas dunia sebenarnya. Karena apa? Indonesia dengan waktu zamannya Pak Harto kira-kira penduduknya 170 jutaan. Bayangin 170 juta. Dia bisa memonitor per 10 rumah. Anda bayangkan. Berarti kan sebuah CCTV yang sangat canggih. Sangat canggih. Padahal masih belum ada CCTV. Belum ada CCTV. Tapi ada CCTV manual manusia. Orang manusia. Nah, itu yang membuat bangsa kita bisa besar secara cepat itu kalau apalagi dengan sekarang sosmed. Ya nggak usah ngomongin Dasawisma mungkin terlalu kecil. Ya 20 lah. Tadi pesan untuk Pak Prabowo. Ya. Kurang lengkap. Ya. Kalau tidak keduanya. Ya. Apa pesan? Ya. Untuk Pak Presiden. Ya. Dan Pak Wakil Presiden yang akan datang. Ya. Mungkin yang bisa sampaikan dari sisi Pak Prabowo sudah komplit. Cuman tadi pesan kami yang salah satunya adalah berhati-hati orang yang di sekelilingnya, dalam arti kita berharap yang mengelilingi, membentengi Pak Prabowo adalah para politikus putih. Artinya politikus yang benar-benar bagus, punya niatnya itu cuma satu, membangun negeri. Ya, memiliki keuntungan pribadi wajar. Tapi jangan keterlaluan. Jangan rakus. Karena apa? Rakyat kita banyak, penduduk kita banyak, masih dalam kondisi belum makmur. Masa tega para politikus hanya untuk dirinya sendiri, tapi rakyatnya, masyarakatnya masih susah. Itu yang dan yang khusus lagi Pak Prabowo kan seorang militer yang sudah ditempa istilahnya dengan pengalaman, ditengah dengan keilmuannya, maka kami harapkan Mas Gibran-nya juga bisa mengikuti, dalam arti belajar dengan cepat, mengikuti. Kenapa? Mas Gibran ini sebenarnya dipaksa oleh Allah. Jadi dipaksa oleh Allah cepat untuk persiapan 2029, 2003. Pokoknya intinya dipersiapkan untuk menyongsong 2045. Waktu yang cukup untuk belajar. Satu periode mungkin cukup untuk belajar. Dalam artian, ya kalau memang Mas Gibran-nya paham itu, maka Mas Gibran akan jauh lebih hebat dari Pak Prabowo. Jadi ada waktu belajar. Orang jadi presiden, tapi sudah jadi wakil presiden dulu. Itu suatu anugerah. Dalam arti apa anugerah? Dia bisa melihat langsung bekerja, langsung praktek, langsung belajar, langsung. Sehingga bisa dikatakan dalam sistem konstruksi gitu fast track top down. Jadi membangun sebuah gedung, bawah dibangun, tengah dibangun, atas dibangun, sistem semua terintegrasi dari atap kasarnya roofing sampai pondasi itu terintegrasi begitu cepat dengan proses yang
tepat, maka sebuah keuntungan yang besar. Kami harapkan Mas Gibran, karena belum dilantik ya, saya mungkin saya izin ngomong Mas Gibran karena belum dilantik. Ya. Tapi kalau sudah dilantik, saya nggak berani ngomong Mas Gibran, Pak Gibran. Jadi itulah yang kami harapkan, Pak Mas Gibran ini pandai memanfaatkan situasi, pandai memanfaatkan kondisi, sehingga harapan masyarakat ke depan langsung cun, inilah pemimpinku. Estafetnya itu begitu. Yang masyarakat itu bisa merasakan kepuasan. Ya. Oh, itu yang bisa saya sampaikan untuk keduanya loh ya. Yang terakhir. Ya. Terus apa hubungannya atau kombinasi antara Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran? Oh, maksudnya mungkin plus minusnya ya? Plus minusnya. Ya. Kalau bicara, kamu orang yang sangat optimis terus dalam segala hal. Jadi kalau saya melihat mesti dari sisi positifnya. Mas Gibran sangat muda. Ya. Energik, sifat-sifat orang muda apa? Energik, visioner, percaya diri, pengen cepat. Ya. Pokoknya wis satset. Mau kalah. Ya, satset nih, orang ada calon dulu bilang satset ya. Ya, satset gitu lah. Nah, dari kondisi itu yang dipunyai Mas Gibran, sifat dasar manusia usia muda seperti Mas Gibran. Terus kalau dari sisi Pak Prabowo itu kita bilang sudah senior. Ya, sudah senior dan sangat istilahnya kenyang dengan pengalaman. Di militer kenyang, di politik kenyang, di birokrasi sendiri kenyang. Nah, makanya saya tadi bilang Pak Prabowo sudah memang dari sudut apapun sudah oke. Matang, ibaratnya sudah matang. Maka suatu kombinasi yang bagus. Orang yang sekelas Pak Prabowo dengan matangnya Pak Prabowo, pertama kali yang dipikirkan pasti apa? Safety, amannya. Nah, ini sebuah kebijakan, sebuah tindakan, sebuah keputusan. Aman nggak untuk rakyatku? Pasti Pak Prabowo punya pemikiran begitu. Nggak mungkin sekelas Pak Prabowo membuat kebijakan yang sifatnya menyusahkan atau membuat rakyat, karena apa? Pak Prabowo punya segalanya. Orang kaya, orang yang sejak kecil sudah mapan, dari sisi pendidikan sudah tertata demikian rapi, sampai saya baca CV-nya beliau di dunia pendidikan, itu hampir dikatakan sekolahnya kecil sampai dewasa di luar negeri. Dan pindah-pindah lagi. Sempat di Inggris, sempat di Amerika, di Hong Kong. Jadi itu sebuah pengalaman yang tanpa sadar Pak Prabowo sudah memiliki sebuah istilahnya, apa yang dilihat global itu sudah tertanam di benaknya Pak Prabowo. Sudah melihat langsung, merasakan langsung. Jadi orang bilang kalau mendalami sampai kerasa lah ibaratnya gitu. Itu Pak Prabowo. Jadi suatu kombinasi yang sangat tepat. Dan di sini Mas Gibran sangat tepat juga apa? Dia bisa belajar banyak yang saya sampaikan dari awal tadi untuk menuju ke Indonesia emas. Jadi suatu kombinasi yang sangat ideal. Kalau dari sisi kacamata presiden sebelumnya, dua kombinasi yang
Dan Mas Gibran itu termasuk calon wakil presiden yang paling muda ya. Nah, itulah Mas Gibran ini dipaksa oleh Tuhan ya untuk belajar lebih cepat. Ya, karena saya yakin Mas Gibran itu nggak mungkin dan nggak punya bayangan akan jadi presiden. Tapi kenapa jadi bisa? Ya karena campur tangan Tuhan. Lihat prosesnya. Kalau Ustadz Agil lihat prosesnya aja. Proses pemilihan sampai ke MK sampai macam-macam. Itu terjadi kenapa? Karena itu rezeki ya dari sebuah nafsunya orang-orang yang berantem. Semua pengen jadi wapres, semua pengen jadi presiden. Mereka merasa bisa semua. Mereka semua, aku yang jadi presiden, aku yang semua konsentrasi polisi sampai politikus semua, partai semua ribut semua mencalonkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka ribut sendiri. Sini nggak setuju ini nggak setuju ini nggak setuju ini. Akhirnya di dalam internal mereka sendiri ribut. Belum apa-apa ribut. Nah dari situ ya Tuhan menghendaki lain. Ya sudah ini aja nih yang ada satu. Nah coba bayangkan yang punya strategi 2-3 tahun sebelumnya nggak jadi apa-apa kan? Padahal kalau dilihat secara orang secara ilmiah, mereka pasti sudah menata begitu rapi, iya kan? Sudah membuat istilahnya lumbung-lumbung suara di mana-mana di seluruh negeri. Tapi apa hasilnya? Kalah kan? Ribut sendiri. Nah itu berarti apa yang kita simpulkan? Ya mau nggak mau ya ini campur tangan Tuhan. Ya harus kita akui dan harus kita syukuri. Walaupun secara orang masih muda mana, dan memang masih muda. Pak Prabowo kasarannya Pak Prabowo sendiri jadi presiden mampu tanpa Wapres. Tapi bangsa Indonesia kan butuh regenerasi. Maka disiapkanlah Tuhan Mas Gibran. Allah ini sayang Indonesia Mas. Tuhan ini sayang Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Nah, dibayar berapa? Iya. Nah, di sini ya pasti orang bilang, ini Mas Han ini dibayar berapa Pak Prabowo? Terus Mas Han ini mau membidik minta jabatan apa? Atau mau imbalan apa? No, enggak sama sekali. Saya senang jadi orang kampung aja. Orang Surabaya aja punya jamaah sendiri, punya wadah untuk mengabdi dengan pada negeri dengan cara sendiri. Dan saya sudah bersyukur banget jamaah kita di mana-mana. Sehingga kita menyebar kebaikan dengan berlomba-lomba. Kita sama antar umat beragama pun kita tidak alergi. Karena Tuhan menciptakan bermacam-macam pun tujuannya satu. Fastabihul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Surabaya plural. Surabaya termasuk ya dibilang kampung ya kampung, kota besar ya kota besar. Tapi Surabaya memiliki semuanya. APBD-nya ada, kondisi ekonominya mungkin sebanding dengan Belanda. Maka jangan bilang, oh ini Mas Jan ini orangnya Prabowo, bukan. Lucu jadinya nanti. Oh kita nggak berpolitik, kita nggak nyari jabatan. Mungkin itu yang dia sampaikan ya Mas ya. Terima kasih atas ilmu dan sharing pengalaman dari Mas Han. Mungkin kita bisa mengambil kemanfaatan dan akan ada ilmu-ilmu lagi yang akan disampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Saya selaku tamu sekaligus
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Dan saya juga yang terakhir kali saya mengucapkan juga terima kasih kehadirannya. Salam buat para kiai sepuh yang masih sugeng di keluarga Besan Doresmo, khususnya keluarga PP Pondok Pesantren Al-Hakiki. Jadi saya minta salam, dan sebagai manusia, tolong manusia biasa, saya mungkin ada kata ucap yang salah, saya juga minta maaf. Dan saya juga minta doa yang paling penting, doa dari para santri. Saya harapkan dari para pengasuh, dari para ustadz, dewan wakaf, saya minta doanya biar selalu sehat, panjang umur, dan bisa mengabdi untuk negeri dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.